Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa sepengetahuan dan keinginannya, manusia selalu berhubungan dengan bakteri yang secara alami tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Bahkan sebagian hidup manusia dipengaruhi oleh adanya mikroorganisme dan sangat tergantung daripadanya. Dapatkah kalian bayangkan seandainya di dunia ini tidak ada bakteri? Itulah sebabnya pengetahuan mengenai kehidupan dan sifat-sifat bakteri penting untuk dipelajari dan dipahami sehingga kita dapat mengetahui manfaat apa yang dapat diambil dari bakteri bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, tujuan yang perlu dicapai di beberapa video-video berikutnya adalah kalian mampu untuk mendeskripsikan ciri-ciri Archaebacteria dan Eubacteria serta peranannya bagi manusia. Simak penjelasannya setelah pesan-pesan berikut ini. Awalnya makhluk hidup dibedakan menjadi 5 kelompok seperti Protista, Fungi, Monera, Animalia, serta Plantae pada tahun 1969 oleh seorang ahli yang bernama Robert H. Whittaker. Pengelompokan tersebut dikenal dengan istilah sistem 5 kingdom, yang mana dasar pengelompokan tersebut disesuaikan dengan susunan sel, cara memenuhi kebutuhan, serta tingkatan dari makhluk hidup tersebut. Kemudian pada tahun 1977 oleh Wush dan kawan-kawan dipecah menjadi 6 kingdom, yaitu Protista, Fungi, Archaebacteria, Eubacteria, Animalia, serta Plantae, yang mana perolehan ini didapat karena kingdom Monera yang dibagi menjadi 2, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria, yang akan kita pelajari sesaat setelah ini. Untuk materi yang lebih spesifik mengenai Eubacteria, Gen Sukses Media sudah buatkan pada video dengan judul Mengenal Karakteristik Kingdom Monera. Jadi untuk kesempatan kali ini, kita lebih fokus untuk mengenal tentang apa itu Archaebacteria. Istilah dari kata Archaebacteria berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata archaio yang memiliki arti kuno, dan juga bakteria yang memiliki arti bakteri. Sehingga kelompok Archaebacteria merupakan golongan dari bakteri kuno. Istilah tersebut diberikan sebab sebagian besar archaea hidup pada lingkungan yang ekstrim dan menyerupai habitat purba pada sejarah evolusi bumi, sehingga banyak anggotanya yang sudah punah dan menjadi fosil. Archaea dapat hidup pada habitat seperti sumber air panas, kawah, gambut, rawa-rawa, sedimen laut, dan danau garam. Para ahli biologi yang mempelajari kehidupan prokariota telah mengidentifikasi dan membagi archaea menjadi 3 kelompok utama, yaitu metanogen, halofil ekstrim, dan termofil ekstrim. Pertama, metanogen. Kelompok bakteri ini diberi nama sesuai dengan metabolisme energinya yang khas. Bakteri ini menggunakan H2 untuk mereduksi CO2 menjadi metana. Metanogen termasuk bakteri anaerob obligat. Habitatnya di lumpur dan rawa-rawa ketika makhluk hidup lainnya tidak mampu hidup di sana karena ketidakadaan atau sedikit oksigen. Bakteri kelompok ini dalam ekosistem berfungsi sebagai pengurai atau istilah kerennya adalah decomposer. Aplikasi pemanfaatan bakteri metanogen ini adalah untuk pembuatan biogas atau untuk bahan bakar dan pembangkit lampu listrik, yang contohnya adalah dari kotoran ternak. Sementara itu, metanogen banyak juga yang bersimbiosis pada usus rayap, sapi, dan herbivor lainnya sebagai pengurai selulosa dari dinding sel tumbuhan yang dimakannya. Contoh bakteri kelompok ini adalah Metanosarcina, Methanococcus janasi, dan Methanovirus candeleri. Kedua, terdapat bakteri halofil ekstrim. Kelompok bakteri ini hidup berkoloni membentuk buih berwarna ungu yang mengapung di permukaan perairan. Hidup pada air laut berkadar garam atau salinitas tinggi. Contohnya adalah bakteri Rhodopsin. Ketiga, yaitu terdapat bakteri termofil ekstrim.
Kelompok bakteri ini dapat hidup pada perairan bersuhu tinggi atau bahkan melebihi pada suhu optimum untuk pertumbuhan bakteri ini yang berkisar antara 60 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Contohnya adalah Sulfolobus yang hidup menepati mata air sulfur di Yellowstone National Park, Amerika Serikat yang memiliki suhu berkisar antara 105 derajat Celcius. Oke sahabat gen, berikut ini adalah beberapa ciri atau karakteristik dari Archaebacteria. Pertama, yaitu memiliki sifat uniseluler atau organisme bersel satu. Kedua, yaitu mempunyai ukuran mikro, yaitu sekitar 1/10 mikrometer hingga 1/15 mikrometer. Kemudian ketiga, memiliki sifat sel prokaryotik, yaitu tidak memiliki membran inti. Kemudian yang keempat, dinding sel Archaebacteria tersusun atas protein dan juga polisakarida, namun bukan peptidoglikan. Selanjutnya tidak memiliki organel-organel sel seperti mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, dan juga lisosom. Selanjutnya itu pada umumnya memiliki sifat anaerob, namun beberapa spesies memiliki sifat aerob, anaerob obligat, serta anaerob fakultatif, dan hidupnya soliter maupun berkoloni. Beberapa ciri atau karakteristik dari Archaebacteria sahabat gen. Di beberapa sumber untuk ciri atau karakteristiknya mungkin lebih banyak, jadi jangan lupa untuk mampir di sumber lainnya. Baik sahabat gen, itu sedikit tentang mengenal kelompok bakteri atau Monera dari golongan Archaebacteria. Semoga sedikit menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa pada postingan materi berikutnya sahabat gen. See you.